Jika nggak ada perubahan, KPU Jakarta sepertinya akan menetapkan 3 pasangan calon untuk Pilkada Jakarta 2024. Yang pertama Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 17 partai politik. Lalu ada klan Kun, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dari jalur independen yang KTP dukungannya kemarin masih bermasalah. Dan yang terakhir adalah pasangan Pramono Anung atau Mas Pram dan Rano Karno atau Bang Dul yang diusung Partai PDI Perjuangan. Soal pasangan klan Kun dari jalur independen, Dharma Parengkun dan Kun Wardana, gue nggak mau bahas. Meski gue sendiri termasuk klan Kun tadi. Kenapa? Karena udah jadi rahasia umum, pasangan ini tadinya disiapkan jadi lawan bonekanya Ridwan Kamil. Kemudian jadi misorientasi ketika lahir keputusan MK. Dan karena keputusan itulah PDIP bisa mencalonkan pasangannya sendiri. Jadi perkiraannya ya, pertarungan yang paling seru nanti di Jakarta terjadi antara pasangan Ridwan Kamil sama Suswono dengan Mas Pram dan Bang Dul. Dari sisi partai pendukung, ini jelas keroyokan. Mas Pram dan Bang Dul diusung cuma satu partai, PDI. Sementara RK dan Suswono diusung oleh 17 partai. 1 lawan 17. Melihat dari komposisi partai, kayaknya di lapisan bawah nanti, masyarakat maksudnya, yang akan bertarung adalah masyarakat PDIP dengan PKS. 2 partai ini memang terkenal punya basis massa yang ideologis. Tapi seperti juga terjadi di banyak pilkada, dukungan partai nggak otomatis berubah menjadi dukungan publik. Sebab suara masyarakat sesungguhnya tidak terikat dengan satu partai politik. Masyarakat kita secara politik itu istilahnya floating mass, massa mengambang. Dalam pilkada, publik atau masyarakat cenderung melihat ketokohan calonnya, rekam jejak dan kemampuan calonnya, bukan melihat partai mana yang dukung. Iya sih, kalau dari sisi popularitas, nama Ridwan Kamil saat ini lebih populer misalnya dibanding Pramono Anung. Wajar, gaya berpolitik RK cenderung mendasarkan pada isu-isu populis. Meski soal hasil kerja ya belum tentu sesuai sih. Sementara gayanya Mas Pram ini lebih terbiasa kerja senyap, kerja tanpa banyak woro-woro. Posisinya Mas Pram sebagai Mensekap hampir 10 tahun membuat dia jauh dari sorotan. Fungsinya lebih sebagai supporting system pada menteri-menteri teknis. Sebetulnya posisi Mensekap ini cukup strategis, tapi ya itu dia, jauh dari lampu sorot. Sementara RK mengandalkan model komunikasi yang sedikit bombastis. Coba deh lo dengerin komentarnya kemarin mengenai Jakarta Utara. Dia langsung tancap gas, menjadikan Jakarta Utara seperti Dubai. Dubai bro. Nggak peduli itu rasional apa enggak. Untuk masa jabatan yang hanya 5 tahun, menjanjikan pembangunan Jakarta Utara sekarang menjadi seperti Dubai. Kayaknya ya berlebihan sih. Tapi sebagian politisi masih punya anggapan bahwa rakyat itu mudah dibohongi. Ingatannya pendek. Janjikan saja hal-hal besar. Janjikan mimpi. Meski kalau ditelaah lebih jauh, janji itu nggak realistis. Atau secara rasional nggak mungkin bisa direalisasikan. Tapi yang penting ngomong dulu untuk menarik minat pemilih. Gaya yang begini nih, berbeda loh dengan gayanya Mas Pram. Dalam dialognya dengan berbagai lapisan masyarakat, misalnya Mas Pram cenderung lebih suka bicara hal-hal yang teknis, realistis, dan kecil-kecil. Hal-hal keseharian yang menjadi masalah hidup real masyarakat. Untuk kasus Jakarta Utara misalnya, Mas Pram bilang alih-alih menjanjikan Dubai di Tanjung Priuk,
Dia lebih fokus pada misalnya pengadaan air bersih untuk warga. Ini kebutuhan dasar yang masih menjadi persoalan di Jakarta Utara. Juga masalah hunian yang kurang sehat. Nah, persoalan-persoalan dasar ini yang kemudian menjadi janji kampanyenya Pramono Anung dan Rano Karno. Untuk apa? Agar kehidupan masyarakat jauh terlayani dan lebih mudah untuk hidup. Janjinya juga soal hunian yang sehat atau pembenahan hunian yang kurang sehat di Jakarta Utara. Nah, Mas Pram lebih cenderung ingin memastikan persoalan-persoalan dasar itu bisa diselesaikan oleh pemerintah agar kehidupan masyarakat jauh lebih terlayani dan jauh lebih mudah. Dengan kata lain, ketika RK berjanji akan menyulap Tanjung Priuk menjadi Dubai atau Jakarta Utara menjadi Dubai, Mas Pram lebih memikirkan problem real, air bersih, lapangan kerja yang lebih terbuka, penataan hunian, dan lain-lain. Emang macam-macam orang untuk menjual citra dirinya. Apalagi dalam kampanye atau dalam janji politik. Ada yang menjanjikan surga meski nggak masuk akal. Ada juga yang pinginnya realistis saja yang memang bisa ditangani oleh pemerintahan daerah. Hal praktis lain yang gue perhatiin ya. Ketika maju sebagai calon gubernur Jakarta, RK ingin mengganti panggilannya. Tadinya dia dipanggil dengan sebutan Kang Emil. Sekarang ingin diganti menjadi Bang Emil. Kita tahu RK ini asli Bobotoh. Dan dia mau mengubah identitas kulturalnya menjadi pendukung The Jack. Dia ingin dikenal sebagai anak Jakarta. Sebetulnya nggak masalah mau dipanggil Kang, Bang, Lai, Bli, atau yang lainnya, terserah aja orang mau manggil kita dengan sebutan apa. Tapi jika sebutan itu kita yang minta, ya aneh juga jadinya. Seolah kita nggak pede dengan identitas kultural kita sendiri. Akan berbeda ini dengan Mas Pram misalnya. Dia memang lahir di Jawa Timur. Panggilan Mas sejak dulu sudah tersampir di depan namanya. Meski maju sebagai cagup Jakarta, dia nggak mengubah panggilannya menjadi Bang Pram misalnya. Dia ingin tampil apa adanya. Mas ya Mas, Kang ya Kang misalnya. Iya sih. Kenapa juga sih kita harus ribet mengubah identitas kultural kita? Seolah demi keuntungan politik kita bisa mengubah-ubah seperti bunglon. Kenapa nggak berani jujur aja sih mengakui bahwa latar belakang kita memang sudah kita bawa sejak lahir dulu? Toh warga Jakarta udah biasa dengan beragam kultur. Nggak perlu juga berpura-pura menutupi latar belakang etnis demi menarik simpati politik. Meskipun biasanya para politisi bisa hidup kayak bunglon yang berubah-ubah warna. Tapi kalau saya ya, kalau gua lebih menghargai kejujuran ketimbang keterampilan bunglon itu. Nggak perlu mengubah sesuatu yang sudah given, yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah dari sononya. Itu pemberian Tuhan. Kita kan nggak bisa memilih lahir sebagai anak Betawi, Sunda, Jawa, atau anak Tionghoa. Kita nggak perlu malu dengan semua itu. Justru menutupi asal-usul kita demi meraih suara. Kesannya palsu. Dan yang namanya palsu nggak seru. Terus hal ketiga yang gue perhatikan adalah soal pemilihan siapa tim sukses di antara dua pasangan calon ini. Tim inilah yang akan menentukan strategi pemenangan pasangan tersebut. Menurut informasi terakhir, Ketua Tim Sukses RK akan dijabat oleh Sahroni. Nah, kita tahu Sahroni ini anggota DPR asal Partai Nasdem. Iya sih, terakhir hari ini datang informasi bahwa Sahroni mengundurkan diri dan belum ada kepastian siapa penggantinya nanti Ketua Tim Suksesnya RK di Jakarta. Kalau kita lihat pemilihan Sahroni kan latar belakangnya politisi ya. Kalaupun kita belum tahu penggantinya nanti siapa. Tetapi isu bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin tim suksesnya RK
itu adalah seorang politisi, seperti menjelaskan strategi kampanye RK dan Suswono nanti. Iya sih, nongolnya nama RK dalam panggung Jakarta memang sangat bernuansa politik. Dukungan 17 parpol yang dimobilisasi menandakan domain politik dari pasangan itu sangat kental. Begitupun dengan kehadiran Suswono sebagai pasangannya yang dari PKS itu. Padahal kita tahu kan PKS sebelumnya sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Lalu Anies ditinggalkan begitu saja oleh PKS. Itu semua nuansanya sangat politis. Jadi wajar kalau pemilihan ketua tim suksesnya berlatar belakang politik. Nah, dengan latar belakang seperti itulah ditambah kemungkinan isi tim suksesnya, sepertinya RK Suswono ini lebih suka memotret pilkada sebagai gerakan yang melulu politis. Apalagi diperkirakan gerakan dari timnya Suswono yang dari PKS itu udah jadi rahasia umum kan, PKS yang cenderung bernuansa agamis. Mungkin akan menjadi persoalan bagi warga Jakarta yang multikultural dan multi agama ini. Kita ingat dong tahun 2017 bagaimana suasana pilkada. Potretnya agak berbeda, misalnya dengan ketua tim suksesnya Mas Pram dan Bang Dul. Dipilihnya Cak Lontong sebagai ketua tim sukses memberikan nuansa agak lain. Sebagai komedian, pesan yang ingin disampaikan bahwa pilkada ini bisa loh nggak terlalu politis, bisa loh agak riang gembira, bahwa persaingan ini bisa loh dibawa lebih kepada hal-hal yang mengembirakan ketimbang pertarungan politis. Rancangan pilkada yang riang dan minim konflik yang diagendakan oleh Mas Pram dan Bang Dul ini terlihat beberapa waktu lalu dalam beberapa peristiwa. Jadi ya kisahnya, ketika RK berusaha menarik suara warga yang hadir di acara pengadian Mbah Priuk. Meskipun selama ini ia nggak pernah tercatat sebagai jemaah di pengajian itu. Lalu tiba-tiba dia naik mimbar, dan ketika dia naik mimbar, sebagian jemaah menolak RK. Mereka ada yang berteriak melakukan penolakan. Ada lagi, saat RK melakukan kunjungan ke daerah Jatinegara, sebagian warga yang kebetulan pendukung Persija menolak kehadiran RK yang dianggap representasi bobotoh. Secara politik tentu saja suasana penolakan seperti ini tidak menguntungkan bagi RK dan Suswono. Sebaliknya, dianggap menguntungkan bagi lawannya. Tapi coba lo dengerin apa komentarnya Dul terhadap suasana penolakan itu. Ia justru meminta kepada warga Jakarta untuk tetap menghormati tata krama ketika ada tamu yang datang di wilayahnya. Dul menasehati warga Jakarta agar nggak usah nolak-nolak kayak gitu. Artinya, meski penolakan terhadap RK menguntungkan secara politik, buat Mas Pram dan Bang Dul, mereka tidak membiarkan masyarakat berlaku seperti itu. Dukungan atau penolakan cukup diselesaikan nanti dalam bilik TPS. Nggak harus diekspresikan secara keras dan terbuka, apalagi dalam bentuk penolakan yang bisa menyebabkan gesekan. Kita masih ingat dong, Pilkada Jakarta yang hampir membelah persatuan warga Jakarta pada tahun 2017. Warga trauma dengan itu, suasana dengan aroma kebencian, bahkan saling mengkafirkan, dan itu yang kita nggak kepingin terjadi lagi. Oke, kita balik ke ketua tim sukses. Kalau targetnya politik riang gembira, lalu kenapa Cak Lontong? Kenapa bukan seniman Betawi misalnya? Orang tahu loh, Cak Lontong bukan orang Betawi, dia asal Surabaya. Menurut gua, ini juga pengakuan bahwa Jakarta itu kota multikultural, multi etnis, multi agama. Di Jakarta ini, latar belakang etnis dan agama bukan lagi menjadi persoalan. Yang dibutuhkan justru adalah hasil kerja. Bukan lo anak siapa, bukan lo beragama apa, bukan lo berdarah apa. Dan kita juga tahu dong, Bang Dul sendiri
Rano Karno kan dikenal sebagai seniman Betawi. Tapi kita nggak perlu juga melulu mengeksploitasi identitas kultural itu untuk kemenangan pilkada. Justru Jakarta ini harus menjadi laboratorium bagaimana semua etnis, semua agama, semua latar belakang menjadi satu. Pengakuan bahwa Jakarta butuh penanganan masalah-masalah keseharian, bahwa Jakarta bukan lagi ajang ngedabrus dengan janji-janji besar yang nggak realistis, bahwa pemerintah nanti harus hadir menyelesaikan problem-problem masyarakat sehari-hari, bahwa pilkada bukan ajang yang melulu politis, apalagi ajang yang bisa memecahkan masyarakat dengan isu agama dan etnis. Menurut saya itu adalah hal menarik yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Apapun agamanya, apapun etnisnya dari calon-calon pemimpin itu, anak-anak muda Jakarta, masyarakat Jakarta lebih membutuhkan lapangan pekerjaan yang terbuka, lebih membutuhkan air bersih yang tersedia, lebih membutuhkan penanganan kemacetan dan transportasi umum ketimbang janji menjadi Dubai. Begini deh, makan gado-gado itu bisa bikin kita kenyang. Sementara lo mimpi makan kaviar yang mahal itu, ketika lo bangun tetap aja lo merasa lapar. Jadi kita lebih butuh gado-gado di meja makan untuk kita makan ketimbang kita tidur mimpinya soal makan kaviar. Kalau mimpi jangankan makan kaviar, makan temen aja juga bisa. Gua Eko Kuntadi. Terima kasih.